Salam entrepreneur UC Onliner. Dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan. Kita sudah mendengar Pak Ahok mengatakan bahwa kreativitas dan inovasi penting sekali dalam kepemimpinan, khususnya kepemimpinan yang entrepreneurial. Pak Ciputra sendiri menempatkan kreativitas sebagai faktor yang sangat penting dalam gambaran beliau tentang apakah itu entrepreneurship. Gambar tangan yang dibuat oleh Pak Ciputra menggambarkan dengan jelas hubungan antara kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship. Beliau ingin menunjukkan bahwa entrepreneurship dibangun oleh beragam inovasi dan di dalam satu inovasi dibutuhkan begitu banyak kreativitas. Nah, bisa kita simpulkan, tidak mungkin seseorang bisa berentrepreneur tanpa memiliki jiwa, semangat, dan kecakapan kreativitas itu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Pak Ciputra sebagai seorang entrepreneur. Jadi, bila seseorang menjadi pemimpin, apakah itu dalam pemerintahan, apakah itu di dalam sekolah, perguruan tinggi, atau dalam bidang-bidang lain, melaksanakan atau mengeterapkan ilmu entrepreneurship, maka kreativitas harus ada di sana. Sekarang mari kita berdiskusi, apa itu kreativitas? Terlalu banyak definisi tentang ini. Namun saya ingin berbagi kepada UC Onliner tentang 4 komponen kreativitas seperti yang pernah diungkapkan oleh Dr. Paul Torrance. Beliau ini dikenal sebagai the father of creativity. Ini bapaknya kreativitas. Paul Torrance mengatakan ada 4 komponen daripada kreativitas. 1, fluency. Orang yang fluency, orang yang punya banyak gagasan. Orang kreatif punya banyak gagasan. Yang kedua adalah flexibility. Artinya apa? Orang kreatif bisa melihat sesuatu dari cara pandang yang lain, dari sudut yang berbeda, pikirannya lentur. Yang ketiga, ciri daripada orang kreatif, originality. Dia bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, yang baru, yang orang tidak duga bahwa itu muncul dari seseorang. Yang keempat adalah elaboration. Gagasannya bisa dielaborasi atau bisa dijelaskan. Nah, sekarang bagaimana kita melatih diri kita secara praktis untuk bisa menjadi lebih kreatif? Saya memiliki 3 tips. Tips yang pertama, mari kita memiliki mindset atau pola pikir bila menghadapi masalah, kita mengatakan solusinya terdapat di dalam gagasan yang kreatif. Saya ambil contoh. Anda seorang pemimpin, memiliki masalah dengan seorang karyawan yang barangkali sering datang terlambat. Jangan mengatakan, saya punya masalah dengan seorang karyawan yang malas datang sering terlambat. Tapi mari kita ganti dengan sebuah kalimat lain yang memancing kreativitas kita. Kita mendefinisikan masalah dengan kalimat seperti ini. Apa gagasan kreatifnya yang bisa membuat dia lebih rajin? Apa gagasan kreatifnya yang bisa membuat dia bersemangat? Apa gagasan kreatifnya yang bisa mendorong dia datang tepat waktu atau sebelum waktu? Jadi, daripada mengatakan saya punya masalah dengan si A, lebih baik kita mengatakan apa gagasan kreatifnya untuk membuat si A ini lebih rajin. Dengan mengatakan bahwa solusinya terdapat di dalam gagasan kreatif, itu membuat kita berpikir, membuat kita tertantang untuk menciptakan gagasan-gagasan. Dengan cara itu, kita belajar menjadi lebih fluensi atau lebih lancar menciptakan berbagai gagasan baru. Tip yang kedua, sengaja berlatih menciptakan banyak gagasan. Suatu kali kalau Anda mendapatkan satu masalah, sering kali kita terpancing, kita semua, ya termasuk saya, untuk memikirkan satu solusi untuk satu masalah itu. Saya mengusulkan, sebelum kita memilih solusinya, kita cari dulu ragam gagasannya. Jika perlu kita targetkan. Saya tidak akan memilih satu solusi sebelum saya membuat daftar 10 solusi. Kita berlatih juga untuk makin fluency. Nah, pepatah mengatakan, a good idea comes from a lot of idea. Ide yang bagus datang dari banyak gagasan. Oleh karena itu, berlatih bagaimana menghasilkan banyak gagasan dengan membiasakan diri
menghasilkan banyak gagasan sebelum mengambil keputusan. Itu tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga. Saya mendorong Anda untuk setiap hari melakukan satu hal yang berbeda. Kita kerap setiap hari sudah jadi rutin. Berangkat ke kantor lewat jalan yang sama. Bertemu orang menyapa dengan cara yang sama. Kita menata meja kerja kita seperti itu dari dulu ke dulu. Kita makan menu yang sama. Kita pergi ke satu tempat, ke tempat itu terus misalnya di akhir pekan. Saya mendorong Anda untuk setiap hari melakukan hal yang berbeda. Kalau biasanya kita untuk mencapai kantor lewat jalan A, B, C, kenapa tidak lewat jalan X, Y, Z? Kalau kita biasa menyapa orang dengan halo, kenapa kita tidak coba satu hari mengatakan he? Ya. Kalau kita biasa mengatakan selamat pagi, kenapa tidak kita mencoba salam pagi? Setiap hari, coba lakukan sesuatu yang berbeda. Untuk membiasakan otak kita berpikir sesuatu yang berbeda, tidak sekedar ikut pattern yang sudah biasa. Saya berharap dengan cara itu membuat pikiran kita, otak kita terbiasa melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi kita belajar lebih lentur. Kita belajar untuk juga menghasilkan sesuatu yang orisinil. Suatu kali Anda bisa kaget, Anda melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Nah, kita belajar sesuatu yang orisinil. UC Onliner, kreativitas itu asik. Mari kita belajar, mari kita nikmati. Dan percayalah, itu akan berguna. Apakah Anda berentrepreneur? Apakah Anda melakukan sesuatu yang lain dalam masyarakat? Misalnya menjadi pemimpin. Salam entrepreneur, sampai jumpa UC Onliner.